Perubahan besar sering dimulai dari hal kecil yang tepat. Ini momen the tipping point, perhatiin ini. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya beberapa hal, entah itu sepatu, ide, atau bahkan tingkat kejahatan bisa tiba-tiba booming dalam semalam, sementara yang lain nggak? Kayak ada tombol rahasia yang tiba-tiba kepencet gitu. Oke, mari kita bongkar misteri ini. Kali ini kita bakal coba ngungkap kerangka dari buku Malcolm Gladwell untuk ngertiin perubahan-perubahan dramatis yang kayaknya terjadi gitu aja di sekitar kita. Coba deh kita lihat kasus sepatu Hush Puppies. Di tahun 1994, merek ini tuh hampir mati. Cuma laku 30.000 pasang. Perusahaannya bahkan udah mikir mau stop produksi. Tapi setahun kemudian, tanpa iklan gede-gedean, penjualannya meroket jadi 430.000 pasang. Gila kan? Awalnya cuma dipakai beberapa anak hipster di Manhattan, tiba-tiba sepatunya ada di mana-mana. Dan ini tuh nggak cuma soal fashion loh. Di New York City awal 90-an, kejahatan lagi parah-parahnya. Ada lebih dari 2.000 kasus pembunuhan setahun. Terus, entah gimana, angkanya tiba-tiba anjlok. Cuma dalam 5 tahun, kasus pembunuhan turun hampir 2/3-nya. Perubahannya cepet banget, drastis banget, seolah-olah kejahatan itu nginjak rem mendadak. Nah, menurut Gladwell, ini semua bukan kebetulan. Cara terbaik buat ngertiin fenomena ini adalah dengan ngelihatnya sebagai epidemi. Jadi, gagasan, produk, dan perilaku itu nyebar persis kayak virus. Sifatnya menular, perubahan kecil bisa bikin dampak gede, dan perubahannya terjadi secara dramatis, tiba-tiba. Dan momen ajaib itu disebut titik kritis atau tipping point. Inilah saat dimana sebuah tren mencapai masa kritis dan meledak. Jadi, pertanyaan sebenarnya adalah, apa sih yang bikin sesuatu bisa nyampe ke titik kritis? Jawabannya ada di 3 aturan sederhana. Oke, kita masuk ke aturan pertama. Ternyata nih, epidemi sosial itu nggak dimulai oleh semua orang. Epidemi ini digerakkan oleh segelintir orang yang, sangat istimewa. Coba kita lihat contoh klasik ini. Waktu malam revolusi Amerika, ada 2 orang, Paul Revere dan William Doss. Dua-duanya berkuda buat nyebarin berita yang sama. Pasukan Inggris datang. Pesannya sama persis, tapi perjalanan Revere berhasil bikin seluruh wilayah siap angkat senjata. Sementara peringatan Doss hampir nggak ada yang gubris. Loh, kok bisa? Jawabannya, ada di orangnya. Hukum tentang yang sedikit bilang kalau segelintir orang dengan bakat sosial langka itu yang ngerjain sebagian besar pekerjaan buat nyebarin ide. Gladwell mengidentifikasi ada 3 tipe orang ini, para penghubung, para ahli, dan para penjual. Pertama, ada para penghubung atau connectors. Ini tipe orang yang kayaknya kenal semua orang, jadi jembatan sosial gitu. Terus ada para ahli atau mavens. Mereka ini gudangnya informasi dan senang banget bagi-bagi info. Terakhir, ada para penjual atau salesman yang karismanya bisa bikin kita yakin sama apapun. 3-tiganya penting, tapi ayo kita dalami kekuatan si penghubung ini. Buat ngerti kekuatan mereka, coba lihat eksperimen klasik ini. Seorang psikolog bernama Stanley Milgram ngirimin 160 paket ke orang-orang acak di Omaha, Nebraska. Tujuannya apa? Nganterin paket itu ke seorang pialang saham di Massachusetts. Tapi caranya cuma boleh dengan ngasih kekenalan. Hasilnya? Bikin kaget. Rata-rata, paket itu cuma butuh 5-6 langkah buat sampai. Nah, dari sinilah muncul konsep 6 derajat pemisahan. Tapi ini bagian paling pentingnya. Setengah dari paket yang sampai, ternyata di langkah terakhirnya lewat 3 orang yang sama persis. Cuma 3 orang. Ini bukti kalau dunia kita itu nggak terhubung secara merata. Kita semua terhubung lewat beberapa individu super, yaitu tadi, para penghubung. Oke, jadi punya pembawa pesan yang tepat itu penting banget. Tapi pesannya sendiri juga harus nendang dong. Nah, ini membawa kita ke aturan kedua, faktor kelekatan. Di tahun 1954, rokok Winston ngeluarin slogan ini. Winston rasanya enak sebagaimana seharusnya rokok. Kedengarannya biasa aja kan? Tapi ada sesuatu yang bikin slogan ini nempel banget di kepala. Kalau dilihat dari tata bahasa, slogan itu salah. Seharusnya pakai S, bukan like. Justru kesalahan kecil inilah yang bikin slogan itu jadi provokatif dan gampang banget diingat. Orang-orang jadi ngomongin. Iklannya nempel di otak mereka. Dan akhirnya, Winston jadi merek rokok terlaris di Amerika. Itulah faktor kelekatan, yaitu gimana caranya nemuin cara sederhana buat bikin sebuah ide jadi nggak terlupakan. Jadi, kita udah punya orang yang pas dan pesan yang mantap. Tapi ada satu elemen lagi yang sering banget kita lupain.
lingkungan tempat pesan itu disebarkan. 38. Angka ini menyimpan salah satu kisah paling tragis dan membingungkan dalam sejarah psikologi sosial. Ada 38 orang yang nonton dari jendela apartemen mereka saat seorang wanita bernama Kitty Genovese diserang dan dibunuh selama lebih dari setengah jam. Dan nggak ada satupun dari mereka yang nelpon polisi. Kenapa? Apa mereka semua orang jahat? Jawabannya bukan ada di kepribadian mereka, tapi di konteksnya. Para psikolog menyebut ini masalah penonton atau bystander problem. Jadi waktu banyak orang nonton keadaan darurat, tanggung jawab buat bertindak itu jadi buyar. Setiap orang mikir, pasti orang lain yang bakal nelpon. Ironisnya, Kitty mungkin bakal selamat kalau waktu itu saksinya cuma ada satu orang. Perilaku kita itu sensitif banget sama lingkungan sekitar. Nah, dengan memahami 3 aturan ini, kita sekarang jadi punya kacamata baru buat ngelihat dunia. Jadi, untuk setiap tren yang meledak, kita bisa langsung bertanya, siapa sih orang-orang istimewa yang nyebarinnya? Terus apa yang bikin pesannya begitu nempel di otak? Dan kondisi lingkungan kayak gimana yang memungkinkan itu semua tersebar? Perubahan besar itu nggak selalu butuh penyebab yang besar. Kadang-kadang cuma butuh perubahan yang tepat, di orang yang tepat, dengan pesan yang tepat, atau di lingkungan yang tepat, dan itu udah cukup untuk menggerakkan seluruh dunia. Ini jadi bikin kita mikir kan? Apakah Anda seorang penghubung yang menyatukan banyak orang? Seorang ahli yang selalu punya info paling update? Atau seorang penjual yang bisa menginspirasi? Titik kritis berikutnya bisa terjadi kapan saja, dipicu oleh siapa saja. Pertanyaannya adalah, apa peran yang akan Anda mainkan? Kalau ini membuka pikiranmu, pastikan kamu follow dan bantu share agar makin banyak yang sadar.